Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan silabus untuk satu semester ya. Nah, kita atau seorang guru itu dituntut untuk membuat yang namanya silabus. Nah, biasanya silabus ini dipakai sebagai standar pendidikan ya. Nah, silabus yang kita buat ini disesuaikan mau seperti apa pembelajarannya. Nah, silabus ini penting karena apa? Karena untuk membuat program tahunan, program semester, dan juga RPP itu semua mengacu pada silabus. Nah, untuk format silabus sendiri bisa dilihat di sini ya, bareng-bareng di sini. Yang atas ini biasanya judul kita tulis silabus dengan huruf kapital. Kemudian identitas di sini ada satuan pendidikan itu nama sekolahnya, kemudian kelas atau semester, mata pelajaran, kemudian kompetensi inti. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini ya. Tabelnya seperti ini. Itu ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, setelah kita buat format, kita isikan di sini. Di sini saya contohkan untuk satuan pendidikan ini SMA Negeri Cita-Cita, kemudian kelas atau semester saya contohkan di sini kelas 10 semester 1 ya, dan mata pelajarannya biologi. Kemudian untuk kompetensi inti di sini kita tuliskan KI 1 sampai dengan KI 4. Nah, untuk kompetensi inti dan juga nanti di sini ada kompetensi dasar, ini sudah ada ketentuan dari kurikulum ya, sudah ada dari pusat begitu. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah seperti itu. Jadi kita pakai ini. Nah, di sini KI 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, KI 1 ini itu untuk penilaian sikap spiritual yang nantinya akan dipakai untuk ketika kita membuat RPP seperti itu. Kemudian untuk KI 2-nya ini sikap sosial, KI 3 itu untuk pengetahuan, dan KI 4 ini untuk keterampilan. Seperti itu. Nah, kemudian kita isikan di tabel sini yang pertama itu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kita dapatkan dari kurikulum ya. Jadi tinggal disalin saja di sini 3.1, kemudian ada 4.1 dan seterusnya ke bawah seperti itu. Kemudian setelah kompetensi dasar di sini ada materi pokok ya. Nah, ini maaf karena tidak terlihat tulisannya, ini yang kolom kedua ini ada materi pokok ya di sini. Nah, materi pokok itu diambil dari mana? Nah, ini diambil dari kompetensi dasar. Saya contohkan, ini saya sudah buat ya. Nah, kompetensi dasarnya di sini memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, materi pokoknya yang pertama ini saya tulis permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Di sini jadi materi pokok ini tidak boleh jauh dari kompetensi dasar. Jadi mengacu pada kompetensi dasar begitu. Kemudian seterusnya kita buat seperti itu. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengisi materi pokok, kemudian kita menuju ke kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini ada yang namanya 5M. Biasanya disingkat 5M. Nah, M yang pertama itu mengamati, kemudian M yang kedua itu menanya, kemudian mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan yang M kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran ini disesuaikan ya. Jadi ketika kita membuat silabus, kita menyesuaikan akan mau seperti apa proses pembelajarannya. Nah, kita bisa kembangkan di kegiatan pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, setelah itu kita mencari indikator. Nah, indikator ini kita dapat dari mana? Indikator ini kita dapat dari menjabarkan atau penjabaran dari kompetensi dasar dan juga materi pokoknya. Jadi tidak boleh keluar dari kompetensi dasar kita seperti itu. Kemudian kita tuliskan di sini seperti itu. Untuk selanjutnya setelah indikator di sini ada yang namanya penilaian. Nah, penilaian itu apa? Penilaian adalah
jenis atau bentuk atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Nah, sistem penilaiannya ini harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang tempuh dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran ini yang mewakili dari kompetensi dasar 3.1 dan juga seterusnya semua itu, kita harus menentukan juga jenis penilaiannya, yaitu di sini saya contohkan tugasnya tidak ada, kemudian ada observasi. Observasinya ini adalah membuat rancangan penelitian berdasarkan hasil observasi di sekitar rumah. Untuk selanjutnya adalah alokasi waktu. Nah, untuk menentukan alokasi waktunya di sini, saya tulis 4 jam pelajaran ini kenapa? Nah, ini karena untuk menentukan alokasi waktu, ini tergantung dengan sulit atau banyaknya materi yang akan dipelajari. Jadi menyesuaikan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian untuk sumber belajar di sini juga menyesuaikan apakah dari buku atau media yang lain. Nah, ini sumbernya. Di sini saya sumber belajarnya ada buku biologi untuk SMA kelas 10 dan juga internet. Nah, setelah itu nanti akan jadi seperti ini. Ini contoh silabus yang saya buat, silabus kelas 10 untuk semester 1 pada mata pelajaran biologi. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini untuk contoh silabusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di paling bawah tabel nanti ada di sini tempat dan tanggal pembuatan silabus, kemudian ada nama kepala sekolah, pengajar biologi atau guru biologi, kemudian di sini biasanya nama mahasiswa atau nama yang membuat silabus ini, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian jika ingin membuat silabus untuk semester 2, caranya sama seperti itu, untuk formatnya juga sama seperti ini. Nah, cukup sekian langkah-langkah pembuatan silabus pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan ataupun memaparkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.